moshi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Vivianti Septiani dari kelas reguler sore akan menjelaskan edukasi mengenai kualifikasi, validasi, dan audit mutu di dalam industri farmasi. Baik, pertama-tama validasi itu sendiri merupakan tindakan pembuktian bahwa proses, misal pemberian dosis, terserap yang dihendaki pada produk yang mencapai hasil yang diharapkan sesuai persyaratan yang tercantum. Untuk peran validasi dalam JPUB itu sendiri meliputi 3 hal. Yang pertama, bagian penting dalam implementasi JPUB. Yang kedua, memberikan bukti bahwa suatu proses telah dilakukan dengan baik dan terkendali. Yang ketiga, apabila dilakukan dengan benar, dapat beresiko terhadap fasilitas, produksi, dan produk yang diedarkan. Validasi itu sendiri meliputi 4 macam. Yang pertama, hardware, metode validasi, sistem stability, dan software. Validasi dalam industri farmasi meliputi 3 hal. Yang pertama, pre-validation, yang meliputi kualifikasi mesin, peralatan, dan sarana penunjang, validasi metode analisa. Yang ketiga, proses validation, yang meliputi validasi proses produksi, validasi pengemasan, validasi pembersihan. Dan yang terakhir, post validation, yang meliputi product review, change control, dan revalidasi. Untuk langkah-langkah validasi itu sendiri, yang pertama, membentuk validation committee, yang kedua, menyusun validation master plan, yang ketiga, membuat dokumen validasi, yang keempat, pelaksanaan validasi, dan yang terakhir, melaksanakan peninjauan periodik, change control, dan validasi ulang. Mari kita bahas satu persatu yang ada pada langkah-langkah validasi tadi. Yang pertama, komite validasi itu meliputi tim bertanggung jawab dalam validasi itu sendiri, diketuai oleh QA manager. Anggotanya meliputi yang produksi, QC, teknik, R&D, dan bagian lain. Untuk validation master plan itu sendiri meliputi kebijakan validasi, struktur organisasi komite validasi, ringkasan fasilitas, sistem, peralatan, dan proses yang akan divalidasi. Yang keempat, format dokumen meliputi format protokol dan laporan. Yang kelima, pengendalian perubahan. Dan yang terakhir, acuan dokumennya digunakan. Kualifikasi itu sendiri dapat macam-macam kualifikasi. Yang pertama, kualifikasi desain atau KD meliputi unsur pertama dalam validasi, desain sesuai JPUB dan didokumentasi. Yang kedua, ada kualifikasi instalasi atau KI yang meliputi fasilitas, sistem, dan peralatan baru atau modifikasi. Mencakup tidak terbatas pada instalasi dan instrumen sesuai spek dan desain, verifikasi bahan konstruksi, persyaratan kalibrasi, dan yang terakhir pengumpulan dan penyusunan dokumen pengoperasian dan perawatan peralatan. Dan yang ketiga, kualifikasi operasional atau KO. Di sini kualifikasi operasional setelah melakukan KI dilaksanakannya kaji, dilaksanakannya atau disetujui, mencakup kalibrasi, prosedur pengoperasian, pembersihan, pelatihan operator, dan perawatan preventif. Dan yang terakhir, persetujuan tertulis. Dan yang keempat, ada kualifikasi kinerja atau KK. Setelah KI dan KO dilaksanakan, dikaji, dan disetujui, KK ini mencakup
Pada pengujian menggunakan bahan baku, bahan pengganti yang memenuhi spek, uji satu atau beberapa kondisi yang mencakup batas operasional atas dan bawah. Dan yang terakhir, kualifikasi fasilitas, peralatan, sistem terpasang yang telah operasional atau dokumentasi. Meliputi kalibrasi, prosedur pengoperasian, pembersihan, perawatan preventif, serta prosedur dan catatan pelatihan operator. Demikian penjelasan edukasi tentang kualifikasi validasi dalam industri farmasi. Apabila ada kata-kata yang kurang tepat, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.